Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni lastu akhsha alaikum." Sesungguhnya aku tidak mengkhawatirkan kepada kamu akan syirik sesuatu. Jadi Rasulullah tidak khawatir umatnya akan syirik secara kasar, secara mayoritas bersama-sama sebenarnya. Walakin akhsha alaikum dunia, tetapi aku khawatirkan persoalan dunia. Khawatirnya bagaimana? At-tanaffusu fiha, kamu berlomba-lomba tentang soal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, Habibti, juga Syekh Zulkarnain, Ketua Buddha Kota Sunawi, juga Ketua Pengajian Astafi Sunawi, Sahabat kami Abu Mirza Gunawan, dan para tokoh masyarakat, para jamaah muslimin dan muslimat yang hadir di pengajian di Masjid Jami, Lancakan ini yang juga saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua kalinya saya bisa berziarah ke tempat yang penuh berkah. Dulu saya ke tempat ini berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sekarang kita juga berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak jauh beda dengan yang dulu. Karena yang dulu saya sudah lupa ceramah tentang apa, dan mungkin juga yang hadir dulu sudah lupa juga. Jadi walaupun diulang mungkin terasa malu, tapi mungkin tidak berbicara yang dulu. Nah, sekarang ini mengapa kita perlu berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana-mana, di dalam negeri maupun di luar negeri sering diadakan acara-acara penetapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sekarang ini banyak orang-orang yang mulai berwacana terhadap akidah dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena sebab terungkapnya aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebar di mana-mana, termasuk di Indonesia, juga termasuk di negeri di Nanggung, Aceh, Darussalam. Sudah banyak aliran-aliran di luar Aswaja yang menyebar dan memang sengaja disebarkan. Ada berapa macam aliran di luar Aswaja yang menyebar, aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah, aliran-aliran penyimpang atau aliran-aliran sesat yang menyebar di negara kita tidak bisa dihitung jumlahnya. Tahun 2009 saya meneliti dengan kawan-kawan di Jawa Timur, tercatat sekitar 250 macam. Tapi setelah saya keliling-keliling mulai dari Aceh sampai Jayapura, saya pikir mungkin bukan 250, mungkin ada sekitar 2.500 aliran-aliran luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma dari semua aliran itu yang ada,
yang paling banyak menyebar di mana-mana ada 4. Yang pertama aliran Wahabi, yang kedua aliran Syiah, yang ketiga Hizbut Tahrir, yang keempat aliran liberal. Itu aliran dari luar negeri. Kalau aliran produk dalam negeri, aliran yang memang muncul dari negeri kita nggak bisa dihitung. Cuma yang paling besar ada LDI, ada Wahidiyah, dan mungkin aliran-aliran yang lain. 2 ini yang besar dibandingkan yang lain-lain. Nah, suatu hal yang perlu kita bicarakan, mengapa kita ini perlu menjaga akidah. Karena memang ibadah seseorang akan diterima oleh Allah apabila akidahnya itu sahih, akidahnya benar. Tapi kalau akidahnya tidak benar, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Ibadah oleh Allah tidak akan diterima. Dan akidah yang benar adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang sesuai dengan Al-Quran, akidahnya para nabi, akidahnya para ulama salaf yang saleh, akidahnya para mulia, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Kata para ulama, idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah para ulama bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan, maka maksudnya adalah golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Kita ini namanya golongan Asy'ariyah. Dan Islam disebarkan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Sejak awal memang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Islam Syiah, bukan Islam Wahabi, bukan Islam Hizbut Tahrir yang Islam atau Islam yang lain. Jadi sejak dulu memang Islamnya di dalam akidah, pendahulu kita dulu mengikuti mazhab Imam Asy'ari, di dalam fikih mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi 3 komponen ajaran di dalam Islam ini mazhabnya murni mazhab Asmaiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dirongrong oleh aliran-aliran yang kita bicarakan. Dalam kesempatan ini saya akan lebih fokus terhadap aliran Wahabi, tidak pada aliran yang lain. Karena kalau semua aliran kita bicarakan di sini, waktunya terlalu sempit. Jadi waktu kita hanya ada 1 jam setengah. Yang 1 jam ini kita ceramah, yang setengah jam nanti kita follow tanya jawab. Nah, Wahabi di antara aliran-aliran yang ada, Wahabi ini yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah Maturidiyah, bukan yang lain. Mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini Asy'ariyah Maturidiyah? Kata para ulama, kita ini yakin bahwa Asy'ariyah Maturidiyah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalilnya banyak sekali. Antara lain, Asy'ariyah Maturidiyah ini adalah as-sawadul akbar, golongan terbesar umat Islam. Karena Asy'ariyah Maturidiyah ini diikuti oleh 90% umat Islam. Yang 10% ada yang Wahabi, ada yang Syiah, Hizbut Tahrir, Khawarij, Imamiyah, dan lain-lain. Mengapa mayoritas ini menjadi dalil? Rasulullah SAW ketika ditanya tentang golongan yang selamat dalam satu versi hadis, beliau menjawab as-sawadul akbar, golongan umat Islam terbesar. Kita ini golongan terbesar. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
Innallaha la yajma'u ummati ala dhalal. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku pada kesesatan. Artinya kalau umat Islam ini berkumpul dalam perkumpulan yang paling besar, tidak akan sesat. Oleh karena itu, fa idza ra'aytum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil. Kalau kamu melihat terjadinya banyak perselisihan, banyak perbedaan di kalangan umat Islam, maka berpegang teguhlah dengan golongan mayoritas. Kita ini mayoritas. Di Indonesia mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Malaysia mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah. Di Brunei 99,99% Aswadiyah. Di Bangladesh, di Pakistan, di Thailand, di Kamboja, di Myanmar, kemudian juga di India, Pakistan, Afghanistan, negara-negara Arab, mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi gak diragukan lagi kalau kita ini memang mayoritas. Itu dari yang pertama. Dari yang kedua, Rasulullah ketika ditanya tentang golongan yang selamat, hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina kulluha finnar illa millatan wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu yang akan selamat. Para sahabat bertanya, "Wa ya Rasulullah, siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ma'ana alaihi wa ashabi." Satu golongan yang selamat itu adalah golongan yang berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran-ajaran sahabat. Nah, kalau kita berbicara golongan yang berpegang teguh dengan ajaran baginda Nabi dan ajaran para sahabat, maka itu golongan jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa begitu? Semua ajaran yang diajarkan oleh para ulama kita dulu memiliki dalil-dalil yang kuat, baik dari Al-Quran, dari hadis maupun asal para sahabat. Ada dalil-dalil yang kuat. Nanti kita akan bicara. Nah, sedangkan aliran-aliran lain, Syiah tidak bisa dikatakan mengikuti ajaran Nabi. Syiah tidak mau pada hadis-hadis. Hadis-hadis Syiah rata-rata sebagian besar adalah hadis-hadis palsu yang dinisbatkan kepada imam-imam Syiah. Syiah juga tidak mungkin mengikuti ajaran para sahabat. Gimana mengikuti ajaran para sahabat sedangkan Syiah mengkafirkan semua sahabat? Orangnya dikafirkan, apalagi ajaran. Mu'tazilah juga begitu. Karena Mu'tazilah ini terlalu rasional. Hadis-hadis ayat Al-Quran yang tak sesuai dengan akal ditahrif berasal itu Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah ini menganggap para sahabat sejak masanya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu adalah orang-orang fasik karena terlibat dalam perbuatan dan maksiat akan masuk neraka, kata Mu'tazilah. Khawarij juga begitu. Khawarij tidak mengikuti ajaran Nabi dan sahabat. Kata Khawarij, para sahabat sejak masa Sayyidina Utsman, umat Islam dan mengikuti mereka semuanya kafir. Itu kata Khawarij. Kalau Wahabi kira-kira bagaimana? Wahabi juga tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Mengapa tidak sesuai? Konsep utama ajaran Wahabi itu satu, mengkafirkan umat Islam di luar Quran. Itu Wahabi. Wahabi ini ajarannya mengkafirkan, mensyirikkan umat Islam di luar
Artinya mayoritas umat Islam dianggap syirik, dianggap kafir, dan ini tidak sesuai dengan konsep ajaran Rasulullah. Mengapa? Sudah ada jaminan dari Rasulullah mayoritas umat Islam tak akan kafir. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Uqbah bin Amir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni lastu akhsha alaikum syirikul bani." Sesungguhnya aku tidak mengkhawatirkan kepada kamu akan syirik sesuatu. Jadi Rasulullah tidak khawatir umatnya akan syirik secara besar, secara mayoritas bersama-sama seperti dunia. Walakin akhsha alaikum dunya, tetapi aku khawatirkan kamu persoalan dunia. Khawatirnya bagaimana? At-tanafusu fiha, kamu berlomba-lomba tentang soal dunia. Karena berlomba-lomba tentang soal dunia, fakat tatimu, kamu saling bunuh-membunuh. Karena kamu saling bunuh-membunuh, fakat ibu kama halakan kama qoblakum, maka kamu akan binasa seperti orang-orang sebelum kamu telah binasa, karena kamu bertengkar dengan saudara-saudara. Nah, ini artinya apa? Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan jaminan mayoritas umat Islam tidak akan kafir, tidak akan syirik. Ini jaminan Rasul. Hadis lain riwayat Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, juga Imam Al-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Rasulullah SAW bersabda, "Sa'al Rabbi alla yakfuru ummati jumlatan fa'ataniha." Aku memohon kepada Tuhan agar umatku tidak kafir secara mayoritas, tidak terhidup dalam kekafiran secara mayoritas. Ternyata permohonan ini dikabulkan oleh Allah. Nah, ini artinya apa? Bahwa mayoritas umat Islam tidak akan kafir, sudah ada jaminan dari Allah, sudah ada jaminan dari Rasulullah SAW. Dan ternyata orang-orang Wahabi ini mengkafirkan mayoritas umat Islam. Berarti ajaran Wahabi tidak sama dengan kita. Lalu yang kedua, apakah Wahabi konsisten mengikuti ajaran para sahabat? Enggak juga. Karena Wahabi ini tidak segan-segan mensyirikkan dan membid'ahkan amalan para sahabat. Sebagian Wahabi ada yang membid'ahkan Sayyidina Utsman bin Affan karena menambah azab bid'ah dua kali. Sebagian Wahabi ada yang mencela Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebagian, semua Wahabi mensyirikkan sahabat Abdullah bin Umar. Itu dalam kitab-kitab Wahabi. Padahal di dalam riwayat Bukhari Rasulullah bersabda, "Inna Abdullah rajulun shalih." Abdullah bin Umar ini laki-laki yang soleh. Tapi kata orang-orang Wahabi, Abdullah bin Umar ini terjerumus dalam kesyirikan. Sebagian Wahabi juga mensyirikkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wahabi juga mensyirikkan sahabat Bilal bin Al-Harith Al-Muzani. Wahabi mensyirikkan dan membid'ahkan sahabat Ikrimah bin Abi Jahal karena mencium Quran, karena mencium mushaf Al-Quran, tujuan tabarruk. Kata sebagian Wahabi sekarang ini bid'ah dan syirik, padahal mencium Quran. Padahal mereka memfatwakan boleh mencium pantat istrinya. Mencium pantat istri tidak syirik, tidak bid'ah. Tapi mencium Quran malah bid'ah. Ini mereka. Jadi memang fatwanya benar-benar ngawur. Nah, artinya apa? Wahabi ini tidak mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Nah, kita sekarang akan membicarakan perbedaan Wahabi dengan kita.
Perbedaan Wahabi dengan kita ini oleh orang Wahabi dirumuskan di dalam tauhid yang mereka buat, yaitu tauhid dibagi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu tauhidnya Wahabi. Tauhid rububiyah dan uluhiyah itu artinya apa? Kata Wahabi, tauhid rububiyah itu keyakinan bahwa yang menciptakan seluruh alam jagat raya, yang mengatur dan memiliki adalah Allah. Itu kata mereka. Apakah pengertian ini salah? Tidak salah, bahwa yang menciptakan seluruh jagat raya, yang mengatur dan memiliki adalah Allah, benar. Lalu persoalannya apa? Salahnya ada dua. Pertama, Wahabi mengkhususkan makna ini pada kalimat uluhiyah, padahal uluhiyah juga punya kandungan makna yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, Wahabi beranggapan semua umat manusia, termasuk orang-orang kafir, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang Kristen, orang Yahudi, dan apapun, kata Wahabi bertauhid secara tauhid rububiyah. Padahal mereka kalau ditanya tauhid rububiyah ya ngerti. Cuma kata Wahabi bertauhid rububiyah. Ini tauhid rububiyah. Lalu tauhid uluhiyah itu apa? Tauhid uluhiyah itu mengarahkan ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Apakah ini salah? Gak salah. Beribadah ini memang hanya ditujukan kepada Allah. Cuma salahnya ada dua hal. Pertama, Wahabi mengkhususkan makna ini pada kalimat uluhiyah, padahal rububiyah juga punya makna yang sama, punya cakupan atau kandungan makna yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, Wahabi artikan ibadah terlalu luas. Hal-hal yang bukan ibadah dianggap ibadah juga. Kalau para ulama mayoritas umat Islam mengartikan ibadah itu dengan makna ghayatul khudud wa tadallul, puncak dari ketundukan dan kerendahan ini. Karena ibadah ini puncak dari ketundukan dan kerendahan ini, maka orang yang melakukan istighatsah, tawassul, tabarruk, orang yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk dengan para nabi dan para wali tidak syirik. Mengapa? Karena bukan beribadah kepada mereka. Ini hanya berwasilah dengan mereka. Ibadahnya juga kepada Allah. Wahabi karena mengartikan ibadah terlalu luas, segala bentuk aktivitas tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, maka kata Wahabi, orang yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk dengan para nabi dan para wali berarti beribadah kepada mereka. Karena dianggap beribadah kepada mereka, secara otomatis dianggap kafir dan syirik karena melanggar tauhid uluhiyah. Nah, ini artinya apa? Tauhid rububiyah dan uluhiyah itu dibuat oleh para ulama Wahabi tujuannya untuk mengkafirkan, mensyirikkan mayoritas umat Islam karena melakukan istighatsah, tawassul, tabarruk. Kalau kita ada, karena istighatsah, tawassul, tabarruk diperintahkan di dalam Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah, perantara yang mendekatkan diri kamu kepadanya. Dalam ayat ini ada dua perintah. Pertama, perintah bertakwa. Kedua, perintah mencari wasilah. Wasilah itu artinya apa? Kata para ulama ahli tafsir,
dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan wal wasilah hiyallati yutawassalu biha ila tahsilil maqsud. Wasilah adalah sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang menghasilkan apa yang menjadi tujuan. Itu wasilah. Saya dari Surabaya ke Banda Aceh, kalau jalan kaki kira-kira berapa hari? Gak tahu, agak pengalaman. Katanya orang-orang dulu 2 bulan katanya. Kalau jalan terus, ada orang pernah merantau ketemu saya di Jambi, berjalan kaki berapa lama? Kira-kira 1 bulan ya. Perginya dari Sumatera Timur, Sumatera ujung barat kira-kira 1 bulan. Di Jawa juga 1 bulan, berarti 2 bulan. Karena ingin cepat ke Banda Aceh, maka kita mencari wasilah namanya Batik Air. Ternyata dari Surabaya ke Jakarta ditempuh 1 jam 20 menit. Dari Jakarta ke Banda Aceh 2 jam 30 menit. Batik Air itu namanya wasilah. Cuma wasilah dari Surabaya ke Banda Aceh. Kalau wasilah ada kita cepat dikabulkan oleh Allah, kira-kira naik apa agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah? Wasilah kita. Karena di dalam Al-Quran diperintahkan waqtaru ilaihi wasilah. Carilah perantara yang mendekatkan diri kepada Allah. Kata para ulama, wasilah itu ada 6 macam. Pertama, termasuk wasilah adalah Asmaul Husna. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya Allah yang memiliki nama-nama terbaik. Mengapa nama-nama Allah itu dikatakan Asmaul Husna, nama-nama terbaik? Karena nama-nama itu adalah sifat yang wajib bagi Allah dan sekaligus pujian bagi Allah. Bukan hanya sebuah nama. Kalau kita ini kan hanya sebuah nama, kadang namanya jadi artinya ganteng, orangnya gagal. Hanya sebuah nama tanpa makna. Kadang orang namanya Kohir, suci, padahal sering najis. Namanya tok yang suci. Kadang namanya Toyib, harum, orangnya bau. Berarti hanya sebuah nama. Dan kalau nama-nama bagi Allah ini sifat wajib bagi Allah, dan itu merupakan pujian bagi Allah. Allah itu senang dipuji karena Allah ini memiliki nama-nama terbaik. Fad'uhu biha, maka berdoalah kamu kepada Allah dengan nama-nama. Jadi kita ini kalau berdoa kepada Allah dianjurkan menggunakan Asmaul Husna. Suatu ketika kata Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki kata, ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Rasulullah mendengar laki-laki itu, Rasulullah bersabda kepada laki-laki itu, wais uji balan fasal, kamu telah dikabulkan oleh Allah, pintu telah dibukakan oleh Allah untuk kamu. Ayo doa sekarang, karena kamu memanggil Allah dengan Asmaul Husna. Makanya Imam Al-Haddad di dalam Ratibul Haddad, ya dzal jalali wal ikram amitsna ala dinil Islam. Itu Asmaul Husna. Jadi banyak Asmaul Husna ini yang dijadikan auratnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam bab sholat Jumat, Imam Al-Ghazali berkata, wa yustahabbu an yaqula ba'da sholati Jumat. Dianjurkan setelah sholat Jumat untuk berdoa, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Muqtibu ya Mu'in, ya Rahim ya Ghafur, aghnini bihalalik an haramik, wa ridha 'anka amman tasyadik, wa rifadlika amman siwak. Ya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji,
Yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, yang Maha Memulai lagi Maha Mengembalikan. Jadikan aku kaya dengan rezeki yang halal, jauh dari rezeki yang haram. Jadikan aku kaya dengan ketaatan kepada, jauh dari kemaksiatan. Jadikan aku kaya dengan anugerah, tak perlu kepada orang lain. Kata Imam Ghazali, orang yang rutin membaca doa ini setiap selesai sholat Jumat, maka selama 1 minggu uangnya nggak akan pernah habis, kecuali kalau dibuang. Akan ada, kata Imam Ghazali. Dan ini kata para ulama termasuk orang Imam Ghazali. Karena orang yang mengamalkan ini, terutama orang yang nggak punya apa-apa, akan dijadikan orang kaya karena Asmaul Husna. Nah, wasiat dengan Asmaul Husna ini antara kita dengan Wahabi gak ada masalah. Mereka juga gak mengatakan syirik. Ini wasilah pertama. Wasilah kedua adalah amal soleh. Wasilah amal soleh ini banyak sekali. Orang punya hajat, sholat hajat, amal soleh. Orang punya pilihan, sholat istikharah, amal soleh. Orang punya hajat agak besar, malam-malam baca surah Yasin 41 kali, amal soleh. Orang ingin ekonominya dimudahkan oleh Allah, tiap malam baca surah Al-Waqi'ah, amal soleh. Orang agar pikirannya tidak pernah susah, tiap malam baca surah Al-Duha, amal soleh. Orang belum punya jodoh, ingin segera berjumpa dengan jodoh tapi yang cantik atau jodoh yang ganteng, tiap malam membaca surah Ar-Rahman 41 kali, amal soleh. Atau laki-laki yang sudah mapan ingin kawin lagi dapat yang cantik, baca itu amal soleh juga. Katanya ibu-ibu kalau bapaknya tiap malam baca surah Ar-Rahman perlu dilihat. Ini ngapa yang dibaca ini terus? Sepertinya ada yang diincar. Itu namanya wasilah amal soleh. Dan ini orang Wahabi gak ada. Wasilah yang ketiga, doa orang soleh. Berdoa sendiri terasa lama. Mau baca surat Yasin 41 kali, dapat 3 sudah penat semua. Dengar-dengar ada orang soleh, ada temanku yang soleh, datang pada beliau, Abu, doakan saya, hajat saya dimudahkan oleh Allah. Ini namanya wasilah. Ada orang Wahabi artis di Jakarta, sering masuk TV, dia bilang minta doanya Abu, doanya Teku, doa kiai, doa ustaz, doa habib syirik. Karena orang minta langsung pada Allah saja. Loh, ini kok dibilang syirik? Pada masa Rasulullah, para sahabat itu kalau punya hajat minta didoakan pada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah bilang syirik, langsung saja, tidak perlu kena doakan. Tidak begitu, tapi didoakan oleh Rasulullah. Bentuk hadis ini kita sampaikan kata dia, itu kan Nabi Rasulullah. Kalau Abu, Teku, iya kan bukan Nabi, ya sama saja walaupun bukan Nabi. Karena Rasulullah juga mencontohkan. Sayyidina Umar bin Khattab dalam riwayat At-Tirmidzi Abu Dawud akan berangkat menunaikan ibadah haji, minta izin kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah berpesan, la tansani fi du'ai, jangan lupakan aku dalam doa. Ingat aku dalam doa, hadirkan diriku di dalam doa. Rasulullah ini minta didoakan, padahal doa Rasulullah lebih ijabah daripada doanya Umar. Ini artinya apa? Kita dianjurkan meminta didoakan kepada saudara-saudara kita, walaupun kelihatannya saudara kita itu status sosialnya lebih rendah dari kita. Karena
dalam urusan doa ijabah itu hanya Allah yang tahu, bukan kita. Bukan karena orang-orang terkenal doanya langsung ijabah, belum tentu begitu. Karena orang ini melihat orang terkenal, ternyata begini terkenal pasti ijabah. Ini tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya undangan ke Medan. Lalu karena penasaran dengan Danau Toba, diajak ke Danau Toba.